Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam dari Universitas Harijaga. Mohon izin untuk saling sharing saja Bapak, kita berbincang santai mengenai bagaimana anggota DPRD itu berkomunikasi dengan masyarakat. Kebijakan itu terbentuk. Apakah perlu kami memperkenalkan diri satu persatu Bapak? Boleh? Sambil diminum ya. Kami ini berasal dari kelas C Bapak, dari program studi komunikasi penyiaran Islam. Kami satu kelompok ini ada 10 anak. Dan perkenalkan, nama saya Bunga Syafa Kamila, biasa dipanggil Bunga. Asalnya dari kota Jombang Bapak. Iya betul. Perkenalkan Bapak, selamat pagi. Saya Sulis Dwi Utari. Saya dari satu kelas sama mereka ini. Saya dari Banjarnegara Pak. Iya. Ya, sebelumnya Bapak perkenalkan, saya Kiki Rizky Ananda, biasa dipanggil Kiki. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, di Flores. Ya. Enggak. Perkenalkan Bapak, saya Kuni Rozana Ulil Imania, biasa dipanggil Roza. Saya berasal dari Kota Tegal. Perkenalkan Bapak, sebelumnya nama saya Farah Atika, saya berasal dari Banten. Permisi Bapak, izin sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dani Bagastiono, asal saya dari Kabupaten Bekasi. Perkenalkan, nama saya Ayudia Zahra Amalia, dipanggil Ayudia. Saya berasal dari Provinsi Bali. Permisi Bapak, perkenalkan nama saya Muhammad Rio Tonggangbora, biasa dipanggil Rio, asalnya dari Kalimantan Timur, Samarinda. Perkenalkan Pak, nama saya Daris Al-Bukhari, biasa dipanggil Daris. Saya asalnya dari kota Batam. Perkenalkan Pak, saya Ahmad Tuki Andika, asal saya dari Demak, Jawa Tengah. Mungkin apa bisa langsung ke materi atau mungkin mau ada pembukaan terlebih dahulu dari Bapak? Oh, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari KPI, Fakultas Dakwah UIN Jogja. Saya juga alumni UIN Jogja, kalau teman-teman tahu. Saya S1 di Perbankan Syariah, S2 di Ekonomi Syariah. Ya, tapi saya nggak ikut PNI. Ya, ada yang ikut di sini? Nggak ada ya. Segera keluar aja kalau ada ya. Dan dipastikan ini tidak ada demo ya di sini ya. Aman Pak ya, tidak ada demo ya. Dan saya adalah anggota Dewan Termuda pria di DPRD Jakarta ini. Yang perempuan itu umurnya 24 tahun dari fraksi PDI. Dengan saya umurnya 30 tahun, 95. Saya kuliah angkatan 2013 ya di FEB. Kemudian saya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillah pada tahun ini diamanai menjadi anggota Dewan di Komisi A. Ya, Komisi A itu membawahi pemerintahan dan hukum dengan banyak OPD yang bermitra dengan kami. Ya, selain di Komisi A, kami juga diamanai di Badan Musyawarah, di mana tugasnya adalah merinci seluruh kegiatan di DPRD Kota Yogyakarta. Itu mungkin. Saya asli Jogja, rumah saya di Lempuyangan. Selain anggota Dewan, saya juga pengusaha ayam geprek, dan saya juga owner Akademi Futsal. Ya, dan yang terakhir saya juga aktif di beberapa organisasi itu ya. Singkat dari saya, monggo silakan yang mau ditanyakan, santai aja ya, yang tegang tadi sama Pak Heri tadi ya, karena memang beda, DPRD dan lembaga lainnya beda ya, harus lebih ribet dan lain sebagainya gitu ya. Nggak apa ya, aman ya. Oke, yuk lanjut, silakan, siapa yang mau mulai? Jadi begini Bapak, izin santai saja ya Bapak, kita bincang-bincang sharing. Kami sebelumnya ini mendapatkan tugas dari dosen kami dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, yang mana mata kuliah tersebut mengharuskan kami mencari tahu bagaimana cara komunikasi antara DPRD dan juga
dengan masyarakat yang mana kemudian dibentuk sebuah kebijakan baru. Nah, sebelumnya saya juga ingin sedikit berbagi cerita bahwasanya di kota saya juga terdapat DPRD tentunya dan kebetulan saya sebagai legislator muda di kota saya dan mungkin hal-hal seperti ini bagaimana saya berkomunikasi dengan anggota DPR juga sudah menjadi hal yang biasa. Nah, tetapi kami sebagai anak muda kan juga memiliki ruang tersendiri, Bapak, bagaimana kami menyuarakan aspirasi kami. Yang setahu saya di kota saya, bagaimana para anggota dewan ini mengambil aspirasi dari masyarakat adalah dengan cara ada diskusi publik, sarasehan, dan juga ada yang pada akhirnya ada reses. Kebetulan kemarin dari Bapak Wakil MPR RI datang di kota kami untuk mengumpulkan seluruh anggota dewan dari beberapa fraksi, yang mana hal tersebut akhirnya dari beberapa fraksi menyampaikan aspirasi-aspirasi dari beberapa rakyat. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah konsep tersebut atau peraturan tersebut dari pengambilan suara dari reses, diskusi publik, apakah juga diterapkan di DPRD Kota Jogja ini? Pertanyaan lebih resminya nih Bapak, media atau saluran komunikasi apa saja yang digunakan DPRD untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat? Apakah juga sama mengambil reses dari masyarakat atau mungkin ada teknis tersendiri? Itu saja Bapak. Jawab langsung ya, sama ya, karena DPRD itu karena lembaga resmi ya, jadi harus mencari informasi juga yang resmi. Selain reses, biasanya ada nanti RDPU, rapat dengar pendapat umum, kemudian ada public hearing, dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kami jika tani terjun ke wilayah, misalnya saya pulang ke rumah nih, ada tetangga bilang, Mas, kami habis kemalingan nih, gimana solusinya? Nah, itu juga. Ada juga yang bilang, Mas, ini kok harga telur naik terus, harga minyak naik terus bagaimana solusinya? Itu juga salah satu bagian, walaupun itu non formal. Tetapi formalnya kami ada reses di mana itu setiap 4 bulan sekali. Kita terjun ke masyarakat, kita tanya, ada biasanya 6 titik, kita belanja masalah. Kalau kata bahasanya Pak Gibran itu ya, belanja masalah. Ya, kita belanja apa yang dipermasalahkan di wilayah. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ada yang WA, ada yang DM, ada yang inbox, ya itu juga bagian dari belanja masalah. Cuman kalau yang resminya di reses itu. Gitu Mbak, siapa jenenge? Mbak Bunga. Ya, Mbak Bunga. Pinter nih, bisa nyalak Mbak ya. Ya. Permisi Bapak, izin bertanya sebelumnya. Kan tadi ada Bapak bilang itu rapat dengar pendapat umum yang bisa dihadiri oleh masyarakat ya Pak? Yang bisa dihadiri oleh masyarakat, itu biasanya itu jadwalnya itu kapan ya Pak? Kayak gitu. Gimana bahasa kita? Jangan bahasa HP, bahasa kita aja. Iya, maksudnya kan ada rapat umum yang biasa dengan masyarakat gitu ya. Reses. Reses. Namanya reses ya. Reses itu namanya masa istirahat. Kita kan capek-capek itu di rapat-rapat terus, nah kita mengunjungi wilayah kita, yang nyoblos kita. Nah, itu setiap 4 bulan sekali. 4 bulan sekali itu ditentukan oleh Badan Musyawarah. Nah, besok ini ada di bulan November awal, kalau enggak Oktober akhir. 4 bulan sekali. Itu semua dewan punya hak untuk kembali ke wilayah, untuk belanja masalah di wilayahnya. Karena apa? Kalau padat banget. Kami rapat padat banget. Bisa sampai pagi, sampai sore. Full, itu benar-benar rapat. Tapi kalau slow ya slow banget ya. Besok kami bimtek kan, jadinya nggak bisa teman-teman dari Jumat, nah makanya kami fokusnya di sini. Tapi kalau itu namanya masa reses di 4 bulan sekali. Tapi kalau nggak harus reses ya kita belanja masalahnya ya. Nah, tapi kalau resminya di reses itu ada notulennya, dan hasil notulen itu nanti akan dimasukkan ke SIPD namanya. Ya gitu. Enggak. Makasih ya Mas ya. Bisa nyalek ya. Kalau misal dari
masyarakat yang daerahnya terpencil itu bagaimana Pak? Bagaimana penyaringan suaranya? Apakah juga belanja masalah tadi atau mungkin dari mereka yang menyuarakan? Karena kan dari masyarakat terpencil mungkin kesusahan akses dari informasi atau mungkin mereka juga kurang update mengenai apa yang sedang terjadi sehingga kan mereka juga ingin menyuarakan aspirasinya tetapi mereka memiliki keterbatasan akses. Pertanyaan itu tidak cocok di Jogja. Karena Jogja nggak ada yang terpencil. Nah, ya nggak. Jogja bisa dijangkau semuanya. Tapi kalau mungkin di daerah lain ya harusnya anggota dewan itu turun ke daerah-daerah terpencil ya. Tapi kalaupun tidak, biasanya mereka akan menyuarakan lewat media sosial. Saya sering tuh di tag-tag di Instagram, ini gimana. Tapi nggak kami balas langsung, karena apa? Ya ini ada kode etiknya sendiri gitu. Cuman Mbak Bunga, kalau di Jogja, seterpencil Jogja masih bisa dijangkau ya. Karena Jogja kan cuma kecil dan apa ya, padat lah ya. Teman-teman juga ada berapa tahun, 2 tahun minimal ya di Jogja sudah tahu lah ya. Dan Jogja sangat kecil sekali. Kita bilang Jogja ya, bukan Bantul, bukan Sleman, tapi kota Jogjanya gitu. Monggo yang lain. Permisi Bapak. Saya tadi menggarisbawahi mengenai media yang digunakan seperti reses itu dan juga ada WA, DM, inbox. Dan saya mau bertanya Bapak, bagaimana sih Pak mekanisme khusus untuk menindaklanjuti setiap masukan atau keluhan masyarakat yang masuk melalui media-media yang sudah tadi dijelaskan Pak? Langsung contoh kasus ya, misalnya ada saluran air hujan yang tersumbat, ya kan, itu kan mengganggu ya. Ada 2 saluran ya, air hujan dan air limbah, SAL dan SAH. Mereka bilang nih, biasanya ngefoto, Pak Dewan, ini tolong dong, ini bumpet di RT sekian, RW sekian. Nah, biasanya kami langsung bilang, tolong difotokan, ya, kemudian di Sherlock. Sherlock itu apa bahasa kita tuh? Kirim lokasi ya, Sherlock ya, kirim lokasi. Nah, kemudian nanti kami akan bawa itu, ya WA-nya itu diteruskan ke dinas yang bersangkutan. Biasanya ada dinas PUPKP ya, mengenai pembangunan ya. Nah, kemudian disampaikan, Pak, tolong ini disampaikan, karena PUPKP itu punya dana insidental atau dana cadangan. Biasanya nanti setelah dilaporkan, langsung dari dinas itu langsung menindaklanjuti dengan cara survei dulu apa yang dibutuhkan, apa yang harus diperbaiki, baru nanti akan diselesaikan. Karena dewan ya. Tapi kalau warga yang langsung ke dinas bakal lama. Nah, makanya butuh kepanjangan tangan kami. Makanya itu namanya fungsi legislasi ya, menyampaikan ya. Nah, tapi memang diakui kalau enggak dewan yang turun sulit. Ya, misalnya Mbak Bunga nih, bunga-bunga bagi enggak bakal didengar siapa kamu, ya enggak? Kan gitu. Makanya kami yang wakilnya panjangan itu harusnya dimanfaatkan. Tapi kalau mbak-mbaknya minta tolong ke saya, enggak akan saya bantu. Kenapa enggak saya bantu? Kenapa enggak saya bantu? Kan bukan warga kota. Iya enggak? Iya kan? Gitu. Ya, gitu mungkin. Ada lagi? Oh, berarti terkait yang sudah Bapak jelaskan barusan itu, apakah ketika rakyat-rakyat yang demo kemarin di depan DPRD juga itu sebuah hal yang percuma? Karena kan di DPRD juga ada prosedur tersendiri untuk menanggapi suara rakyat ya Pak. Tapi apakah demo itu juga termasuk suara yang bakalan didengerin dan juga akan DPRD itu bakalan merapatkan kembali apa keluhan dari masyarakat, karena kan seperti yang Bapak sampaikan ada prosedur tersendiri ya Pak ya. Ya tetap kami dengarkan, cuman kan kadang-kadang itu mahasiswa tuh cuman demo-demo yang demo-demo doang ya, padahal bisa loh namanya audiensi, seperti kan namanya audiensi. Bahkan wali kota itu setiap hari Rebo ya, koreksi kalau saya salah, setiap Rebo jam 5 sampai jam 7 dia mendengarkan langsung warganya ya, wali kota. Maksudnya apa? Gak perlu demo, kamu datang aja ke kantor saya. Sama kayak saya tuh ya. Kalau UIN demo tuh ngapain sih bakar-bakar badan? Iya, saya juga UIN. Maksudnya kalau kamu mau demo, yuk datang aja, sampaikan dengan jelas apa tuntutannya ya. Karena apa? Tolong ini jangan dimasukkan rekaman ya, nyuwun sewu ya. Ini nanti dipotong. UIN saat zaman Jokowi demo nggak? Enggak. Saya jadi apa ya, saksi matanya. Tapi saat zaman SBY dia demo, saat zaman Jokowi dia nggak demo, saat zaman Prabowo dia demo. Kan aneh.
nggak konsisten. Nah, nanti silakan teman-teman flashback ke yang lama-lama gitu ya. Nah, dalam artian apa? Jika menyampaikan pendapat itu boleh-boleh saja, nggak boleh melarang ya kalau menyampaikan pendapat, tetapi kan ada prosedurnya. Boleh nggak demo? Boleh. Di depan DPRD pun boleh. Kami udah siap-siap loh kemarin mau di demo tuh. Ada nggak yang datang? Nggak ada. Kan kami di prank jadinya, ya nggak? Kami udah siap-siap, sudah ngungsi itu, ternyata nggak ada ya. Nah, padahal kalau kami, teman-teman misalnya ada keluhan, ya sampaikan aja. Bisa lewat WA, bisa lewat DM, inbox ke dewan-dewan yang mungkin yang terbuka kayak saya ya, atau enggak ya bersurat, atau enggak mau audiensi, pasti akan diterima. Enggak mungkin enggak diterima ya. Kalaupun ditolak pasti ada alasannya, entah itu nanti ke Bali misalnya pergi dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Terus kalau boleh tahu ini tadi apa, tentang apa, mata kuliahnya tentang apa? Pengantar ilmu komunikasi. Terus temanya adalah bagaimana DPRD itu berkomunikasi dengan masyarakat pemilihnya lah ya ibaratnya gitu. Oke. Baik Pak, saya izin bertanya terkait bagaimana sih DPRD menjaga netralitas dari komunikasi antar dari DPRD dengan masyarakat agar tidak terkesan berpolitis, tetapi benar-benar berpihak terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Bahasa kitanya gimana? Itu bahasa apa? Karena kan kalau pakai karena kan bahasa kita itu ya. Karena kan gini ya Pak, banyak sekali orang-orang di luar sana yang kayak yang tadi kita baru tahu gimana sih step-stepnya untuk bisa itu. Jadi kayak kita sebagai masyarakat kayak jadi punya ini punya jarak yang kita tidak bisa menyampaikan langsung dengan benar tuh gimana gitu. Jadi kayak ada yang menganggap DPRD terlalu segan seperti itu. Terus pertanyaannya? Bagaimana cara dari DPRD ini menjaga netralitas dari komunikasi terhadap masyarakat tersebut? Aku bingung Mbak, netralitas komunikasi kita modelnya. Tapi kami itu ya, kalau kami di kota ya, tidak ada sekat ya. Bahkan kami sering ngopi, sering ngangkring sama warga masyarakat. Jadi bedakan ya teman-teman, DPR RI, DPRD provinsi sama DPRD kota. Kami di DPRD kota ya. DPR RI itu yang Sahroni, Nafa Urba, Uya Kuya itu kan DPR RI. Beda. Gaya hidup semuanya beda ya. Kendaraan semuanya beda. Kami yang di kota itu bahkan biasa aja ya. Kalau ada demo kemarin ngomongin tentang anggota dewan yang foya-foya, kami foya-foya dari mana? Duitnya kami sudah beda Mbak. DPR RI itu gajinya minimal 150 juta. Kami nggak ada segitu. Ya, jauh banget ya. Nah, termasuk dalam hal komunikasi. Jadi, kalau ada kesan DPRD dan warga itu sangat jauh, sepertinya kalau di kota ya, DPRD kota ya, itu tidak terbukti ya. Bisa dibuktikan karena apa? Ya, kami DPRD kota, rumahnya di kota. Rumahnya di kampung-kampung. Beda kalau DPR RI, rumahnya di mana? Di mana? Bukan, di daerah mana DPR RI? Jakarta. Padahal ada nggak orang yang Kalimantan? DPR RI. Ada yang orang Tegal nggak? Kan rumahnya di sana. Makanya mereka merasa sekatnya jauh banget. Ya nggak? Karena kantornya di Jakarta. Nah, beda dengan kami yang kantor di Jogja, rumah kami di Lemboyangan ya. Bahkan kalau teman-teman misalnya besok Seloa ya, main ke rumah saya, lihat rumah saya bentuknya seperti apa. Itu bahkan baru kontrak ya, itu bukan rumah pribadi saya ya. Jadi memang timpang DPRD kota dengan DPR RI sangat timpang. Beda sekali pendapatan dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa menghalau anggapan bahwasanya kami beda jauh dengan rakyat ya. Kalau di DPRD kota, DPRD kabupaten saya pastikan tidak ada yang tidak tersentuh, pasti semua tersentuh ya. Apalagi yang nyun sewu ya, kalau teman-teman punya anggota dewan tetangganya itu pasti akan kelihatan wah seperti biasa. Bahkan saya pun ikut ronda ya, ikut arisan ya dan lain sebagainya, karena ya kami di kantor jadi anggota dewan, tapi di rumah ya udah jadi orang biasa lagi ya. Apalagi kalau udah di rumah tangga itu ya
dadi babune bojo toh. Nah, ya ngerti kon-kon asah-asah dan sebagainya. Ibaratnya seperti itu ya. Tapi kalaupun ada anggota dewan atau ada warga yang merasa kok anggota dewannya jauh dicapai, ya mungkin itu kesalahan dari anggota dewannya. Mungkin lupa atau mungkin terlalu sibuk atau lain sebagainya. Tapi kami pastikan di Jogja nggak seperti itu. Mereka bakal turun kok. Ya. Tapi kalau ada seperti itu sampaikan ke kami aja. Jangan kami tegur. Karena jarang yang seperti itu. Tapi kalau DPR RI pasti ya, karena harapannya di Jakarta mungkin ya. Gitu Mbak. Gini, kan kalau misalnya memang DPRD saja sudah memberikan langkah-langkah yang benar untuk antara proses penyampaian aspirasi masyarakat terhadap DPRD sendiri. Tapi kalau misalnya langsung ke DPR RI kita kayak merasa sia-sia, itu menurut Bapak gimana sih pendapat Bapak terhadap gaya hidup dari DPR RI sendiri yang sepertinya ini ya? Saya ini nanya gaya hidup atau nanya proses penyampaikannya. Yeah. Nah, kalau proses menyampaikannya langsung ke DPR RI sebenarnya menurut saya akan sia-sia. Karena nggak sesuai prosedur. Semua negara punya prosedur. Teman-teman tahu bupati-pati yang di demo besar-besaran, yang disuruh mundur, akhirnya mundur nggak? Enggak, karena nggak semudah itu. Mereka harus membuat pansus pemakzulan. Tahu ya? Teman-teman ngikutin ya, walaupun bukan ilmu politik. Kalau di UIN ilmu politik itu apa ya? Siasah kayaknya. Nah, iya siasah ya. Nah, sebenarnya di ilmu politik itu ya ada beberapa mekanisme yang harus disampaikan. Termasuk teman-teman audiensi ini harus bersurat, harus ini ribet ya, karena formal. Nek nggak formal atau non formal, cari nama saya Muhammad Andika DM Pak Dewan, saya mau audiensi, bisa nggak? Bisa ya, kemana kita? Ke apa namanya, kopi basa-basi. Kalau basa-basi dulu nggak terkenal, saya itu kok terkenalnya kopi apa ya, yang ada tempat futsalnya mah. Ada di daerah Gowo, itu terkenal dulu zaman saya, tapi saya lupa waktu itu ya, gitu. Jadi kalau bukan, utaranya lagi Belandongan. Nek wong lawas ngerti. Nah, iya kok, ya. Nek wong lawas ngerti. Tapi teman-teman nggak tahu. Wah, dulu nggak ada namanya bento, basa-basi itu nggak ada. Adanya Belandongan, ya. Nah, itu. Baru Windows sekarang ya. Nah, jadi kalau mau menyampaikan harusnya lewat DPRD kota. Nanti DPRD kota sampaikan DPRD provinsi. DPRD provinsi sampaikan ke DPR RI. Karena punya wakil-wakilnya. Saya punya wakil di provinsi nih, teman saya misalnya Pak Safi'i, Pak Huda. Dan kami sampaikan ke sana, Pak, tolong ini aspirasi dari mahasiswa UIN, KPI minta tolong bahwasanya tolonglah gaya hidup DPR RI dirubah. Oke. Dari DIY sampaikan ke yang pusat. Misalnya ada Pak Sukamta, ada Pak yang PKS ya, nah itu sampaikan Pak Sukamta, ini ada masukan dari warga Jogja bahwasanya tolonglah gaya hidup DPR RI jangan seperti itu, jangan suka flexing ya, mobil-mobil bagus dipamerin ya. Nah, saya pun juga belum punya mobil ini ya, nah, ada yang mau nyumbang nggak masalah ya. Nah itu jadi memang harusnya tidak boleh seperti itu karena ekonomi juga sulit ya, ekonomi sedang sulit ya. Kalau teman-teman ikutin gaya hidup, gaya barunya Menkeu yang sekarang, tahu ya? Tahu nggak kebijakan yang terbaru? Dia nurunin uang 200 triliun, diambil dari BI, terus dikasihkan ke bank-bank, biar disalurkan ke kredit-kredit, biar warga masyarakat itu berutang atau kredit ke bank-bank itu, dapat uang kan, terus dibelanjakan, nah itu keuangannya memutar. Nah itu harapannya biar bisa ekonominya naik. Tapi memang ekonomi sedang sulit, banyak aksi pencurian, banyak aksi kejahatan, ya karena ekonomi sedang sulit. Nah parahnya orang-orang yang di atas sana malah bersukaria ya, flexing, berjoget-joget dan lain sebagainya ya. Sebenarnya tidak ada yang salah, tapi tidak tepat saja momennya gitu ya. Tapi memang orang DPR RI memang kaya ya, beda sama yang kami yang kota ya, tolong dibedakan ya. Kalau kaya utang banyak gitu mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya. Ingin menyambungkan tadi, berarti itu ya Pak, komunikasi antara DPR satu sama lain itu melalui apa, kan pertama dari ini kabupaten dulu ke kota dulu, terus habis itu provinsi, lalu ke RI, itu apakah ada prosedur tersendiri atau mungkin hanya ya sudah by rapat saja atau mungkin ada dua biasanya, formal sama non formal. Kalau formal kita bersurat dari fraksi PKS DPRD kota, nanti bersurat ke fraksi PKS DPRD DIY, nanti dari DIY bersurat ke fraksi PKS DPR RI. Itu kalau formal. Kalau non formal ya di Japri, Pak Dewan provinsi tolong dong ini aspirasi dari
mahasiswa KPI dari Bali ini ya, habis banjir ini ya, misalnya seperti itu. Dia ada dua, formal sama non formal ya. Memang formal agak ribet. Teman-teman mau ini apa namanya? Mau ujian skripsi, munaposah, ya kan? Pasti kan bersurat. Apa syaratannya dan sebagainya. Bisa nggak WA Pak Dekan? Pak Dekan, gue mau sidang nih. Bisa nggak? Kan nggak bisa juga, ya kan? Seperti itu. Memang ribet, tapi itu kan ada semuanya ada aturannya. Gitu. Saya ingin bertanya ya Pak. Tadi menyinggung mengenai DPR, foya-foya dan lain-lain sebagainya. Nah itu bagaimana sih Pak cara DPRD Kota Jogja buat transparansi komunikasi kepada rakyat, biar rakyat tuh tahu gimana nih kinerja dan kebijakan-kebijakan yang diturunkan sama DPRD Kota Jogja, seperti itu Pak. Biasanya kami sampaikan apa yang kami kerjakan itu saat reses juga. Jadi saat reses itu kami turun ke warga masyarakat, kami sampaikan kinerjanya seperti ini, masalah yang ada di Jogja seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi reses itu sebagai benar-benar penyambung rakyat yang resmi ya. Ada dana makannya, ada dana transportnya, dan lain sebagainya. Jadi itu memang resmi dan dinantikan. Tapi kalau nggak resmi ya, misal saya ngangkring nih di daerah Lempuyangan, terus ketemu warga-warga itu ya kami sampaikan, kami itu nggak bisa foya-foya dari mana, anggaran semuanya dipotong, efisiensi dan lain sebagainya. Bahkan nanti di situ akan ada obrolan-obrolan atau perbincangan. Bagaimana Pak Dewan yang bahas sekarang apa? Oh misalnya nih kami sedang bahas RUU keolahragaan, RUU pemakaman, terus ada RUU lansia dan lain sebagainya ya. Kalau di atas namanya RUU, di sini namanya Perda ya, peraturan daerah. Kalau RUU rancangan undang-undang. Kalau teman-teman familiarnya dengan namanya apa ya, UU apa namanya, perampasan aset dan lain sebagainya ya. Yang itu memang nggak bisa teman-teman demo minta disahkan langsung disahkan, nggak bisa, harus ada mekanismenya. Nanti harus ada rapat-rapatnya, harus ada RDPU-nya, harus ada sidang-sidang dan lain sebagainya untuk bisa mengesahkan UU atau Perda itu. Nah, di situ nanti komunikasi akan terjalan. Kalau formal ya melalui reses, melalui audiensi, melalui rapat dengan warga masyarakat. Tapi kalau tidak ya kita non formal, kita ngangkring, kita makan. Bahkan saya sempat tuh waktu sama keluarga makan pecel lele itu ada warga yang datang cerita, keluh kesah. Ya masa kita maaf Pak ya, sambil lagi makan kan enggak ya. Tetap kita terima ya Pak. Nah, syukur-syukur ditraktir pecel lele tuh. Kami yang traktir tapi bukan mereka yang ditraktir. Itu mungkin ada lagi. Apa ada pesan dari Bapak sendiri atau mungkin sebagai Bapak perwakilan dari DPRD Kota Jogja, pesan untuk masyarakat supaya komunikasi antara rakyat dan wakil rakyat ini bisa berjalan efektif dan tidak merasa ada jarak di antara kita, asik. Emang harus ada asiknya ya. Saya gini karena saya masih muda ya teman-teman ya. Tapi kalau nanti sama dewan yang lain kan agak tua-tua 40, 50 mungkin agak beda komunikasinya ya. Kami itu kan wakil rakyat, wakilnya rakyat. Berarti yang ketuanya siapa? Kalau wakilnya saya, ketuanya siapa? Ketuanya rakyat, ya enggak? Nah, kalau saya sendiri pribadi ya, ini pribadi, saya itu cuman wakil. Ya cuman wakil rakyat, dan saya cuman 5 tahunan. Setelah 5 tahun saya nggak tahu jadi apa enggak. Jadi alhamdulillah nggak jadi ya saya akan jadi rakyat biasa ya. Makanya saya cenderung menghilangkan jarak itu, gap-gapnya itu ya. Karena apa? Mungkin sekarang saya gaya nih geleleng, wah saya dewan begitu loh, di mobilku tiba sing marah kelarang kan ini pinnya ini ya enggak. Saya gaya geleleng, ada raga, mohon maaf nggak mau. Begitu 5 tahun lagi saya nggak jadi, apa yang dilakukan masyarakat ke saya nggak kepake ya. Itu adalah hal-hal yang saya hindari. Makanya itu saya bilang saya cuma dewan biasa Bu, cuman apa ya, status doang. Tapi terlebih itu kita teman, kita sahabat ya Bu. Kami masih tetangga, kami masih sama saudara, biasa aja ya, sampaikan aja. Tapi tetap pakai dengan adab dan kesopanan lah ya. Jangan mentang-mentang ada yang lebih tua dari saya, oh ya kabarnya, nah, kayak gitu ya. Tapi kita sekedar menghilangkan jarak yang tersebut. Karena apa? Kalau warga masyarakat merasa ada jarak
dia pasti akan nggak merasa terwakili. Padahal kami adalah yang mewakili mereka semua. Makanya kalau saya ketemu dengan warga atau wasres, saya bilang saya wakilnya panjenengan semua. Sampaikan apapun silakan disampaikan. Kami akan bantu kecuali satu. Tahu nggak apa yang nggak bisa kami bantu? Tahu nggak teman-teman? Utang. Kami nggak bisa bantu kalau utang. Kami sampaikan ya. Karena apa, nyon sewu, banyak sekali yang bilang, Pak Dewan, ada nggak 300? Ada nggak 700? Dan kebanyakan karena judol dan pinjol. Kami sampaikan, kami bisa bantu kalau audiensi atau program atau terkait dengan permasalahan warga bisa. Tapi kalau tentang keuangan, tentang utang, kami nggak bisa bantu. Ya, paling kami kasih 100-200 lah, habis itu biasa. Karena nggak bakal balik, ya, nggak bakal balik, malah hancur silaturahmi, malah gimana ya, akhirnya ya udah seperti itu. Ya, jadi pesan kami jangan dibiasakan ada gap dengan semuanya. Ya, kami cuma wakil, cuma 5 tahunan, ya pasti kami akan kembali ke masyarakat lagi. Ya, dan pesan kami ya di DPD sebagai teman-teman yang muda, silahkan anak muda ini punya kesempatan yang banyak, manfaatkan ya. Saya waktu kuliah dulu jarang berorganisasi. Saya nggak pernah berorganisasi apapun. Saya cuma futsal, kuliah, futsal. Jadi bukan kupu-kupu tapi kufu-kufu. Ya. Ngopi di Belandongan pun nggak pernah, kecuali ada latihan futsal di Belandongan. Nah, ada lapangan futsalnya itu ya. Jadi manfaatkan, itu memang kesalahan saya saat dulu kuliah. Tapi saya tantang teman-teman saya yang dulu aktif berorganisasi, sekarang jadi apa? Nggak jadi apa-apa di bagian politik. Ya, malah saya yang jadi anggota politik. Teman-teman saya yang dulu sering demo sekarang malah jadi ya budak korporat lah, ya PNS dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman manfaatkan kuliahnya di KPI, komunikasi bagaimana yang baik, dan jangan buat gap ya, terutama dengan dosennya ya. Jadikan teman. Saya dulu lulusnya agak lama, 4,5 tahun ya. Ya, tapi begitu S2 saya lulus tercepat 1,5 tahun ya. Semoga teman-teman bisa S2 aja ya, amin ya. Karena apa ya? Karena nggak ada gap dengan dosen ya, jadi enak, aktif diskusi dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, tidak maksimal. Silakan bisa nanti kalau ada kekurangan bisa WA saya di 0895 3291 79410. Izin terakhir. Mungkin sejauh ini Bapak menjadi anggota dewan, ada nggak sih kendala-kendala ketika berkomunikasi dengan masyarakat? Sejauh ini kayaknya lama banget gue jadi dewan ya. Baru 1 tahun ya. Saya dilantik Agustus tahun lalu, 1,5 tahun. Apa tadi, ada kendala nggak saya komunikasi? Karena saya itu bukan orang baru di politik, saya sudah nyalek di tahun 2019. Itu gagal, suara saya sedikit, tapi 2024 Allah beri amanah jadi anggota dewan. Komunikasi saya tidak ada masalah sama sekali, karena saya orangnya mau belajar. Dulu gimana 2019 saya potong-panting, kampanye seperti ini, nggak tahu cara komunikasinya efektif, ya cenderung omong-omong doang, ya. Satu pihak terus saya yang ngomong, audien nggak pernah ngomong. Itu kan nggak efektif komunikasinya. Nah, saya belajar dari situ, ya belajar dari teman-teman dewan yang lain, bagaimana cara komunikasi yang baik. Dan ternyata memang kunci dari semua itu harus komunikasi. Memang itu kuncinya ya. Apapun itu memang harus komunikasi ya. Marah sama pacarnya ya komunikasi, ya nggak? Dan lain sebagainya ya. Termasuk di besok saat teman-teman setelah lulus akan kerja, yaitu komunikasi ya harus yang baik ya, bukan menjilat ya, tapi komunikasi gitu. Gitu Mas, cukup gitu teman-teman, cukup ya. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Mau foto bareng? Boleh ya, foto bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.